malam teman-teman, selamat malam Bapak dosen. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami dengan tema jenis-jenis paragraf. Sebelum mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Mersiana Fono dengan NIM 64241879. Saya Idaman Kristiani Waru dengan NIM 64241742. Saya Niarhani dengan NIM 64241696. Lanjut. 1. Jenis paragraf diperhatikan dari satuan karuan di antaranya. Yang pertama ada paragraf pembuka yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Yang kedua itu ada paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. Yang ketiga itu ada paragraf penutup, yaitu paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. Kedua, ada jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas atau pendukung. Artinya, paragraf ini dimulai dengan kalimat utama yang bersifat umum, lalu diuraikan dengan kalimat-kalimat khusus sebagai penjabaran. Contoh, topik manfaat olahraga. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan olahraga, peredaran darah menjadi lancar, metabolisme tubuh meningkat, dan daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Selain itu, olahraga juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Oleh karena itu, olahraga sebaiknya menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Artinya, kalimat-kalimat awal berupa pernyataan, fakta, atau data yang mendukung, dan kesimpulan atau inti pembahasan baru disampaikan akhir kalimat. Contoh paragraf induktif, banyak sungai yang dipenuhi sampah, rumah tangga, dan limbah industri. Udara di perkotaan pun semakin tercemar oleh asap kendaraan dan pabrik. Selain itu, lahan hijau semakin berkurang karena alih fungsi lahan. Semua itu menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup semakin parah dari hari ke hari. Yang ketiga ada paragraf deduktif induktif. Juga dikenal sebagai paragraf campuran. Adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Biasanya kalimat pertama berisi pernyataan umum atau deduktif, diikuti oleh kalimat penjelas, dan diakhiri dengan penguatan atau kesimpulan yang bersifat umum kembali atau induktif. Ciri-ciri paragraf deduktif atau induktif. Kalimat pertama menyatakan ide pokok atau deduktif, diikuti oleh beberapa kalimat penjelas atau rincian pendukung. Yang berikut diakhiri dengan kalimat kesimpulan atau penegasan ulang ide pokok atau induktif. Yang berikut paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang meletakkan gagasan utama atau ide pokok di tengah paragraf. Paragraf ini diawali dan diakhiri dengan kalimat penjelas. Sementara kalimat inti atau pokok justru berada di bagian tengah sebagai inti pembahasan. Yang berikut ada paragraf tanpa kalimat atau topik. Adalah paragraf yang tidak secara eksplisit menyatakan gagasan utama dalam satu kalimat tertentu. Ide pokok atau inti paragraf tersebar di seluruh kalimat, dan pembaca harus menyimpulkan sendiri inti paragraf tersebut berdasarkan isi keseluruhan.
Baik, saya lanjut. 1. Paragraf menerangkan adalah paragraf yang digunakan untuk menjelaskan, memperinci, atau menguraikan suatu gagasan atau topik tertentu agar pembaca lebih memahaminya. Paragraf ini biasanya bersifat informatif dan digunakan untuk menjelaskan gagasan utama yang telah disebut sebelumnya. 2. Paragraf merinci. Paragraf ini mengembangkan gagasan utama dengan memberikan rincian atau detail-detail penjelas. Biasanya digunakan untuk menjelaskan atau memperkuat topik utama. 3. Paragraf contoh atau sering disebut dengan ilustrasi. Paragraf yang mengembangkan gagasan dengan memberikan contoh konkret atau ilustrasi agar gagasan lebih mudah dipahami pembaca. 4. Paragraf buktian atau argumentatif. Paragraf yang mengembangkan ide dengan bukti, data, fakta, atau pendapat untuk mendukung suatu argumen atau pendapat. Yang kelima yaitu paragraf pertanyaan atau tanya jawab. Paragraf yang dikembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh penulis untuk menjelaskan atau membahas sesuatu topik. Keenam yaitu paragraf perbandingan. Paragraf ini menjelaskan topik dengan membandingkan dua hal atau lebih, baik dari sisi kesamaan maupun perbedaannya. Nah, yang ketujuh yaitu paragraf sebab akibat. Paragraf yang mengembangkan isi dengan menyatakan suatu sebab dan akibatnya, atau sebaliknya, dari akibat dijelaskan penyebabnya. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf pembukaan karangan, yaitu 1. Paragraf isi. Paragraf isi atau paragraf pengembang adalah jenis paragraf yang berfungsi menuraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Uraian pokok masalah dalam paragraf ini dapat disampaikan dengan berbagai metode pengembangan dan menampilkan hal-hal teknisi uraian dalam karangan ilmiah. Oke, selanjutnya ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf terakhir dalam suatu karangan, tulisan, atau esai yang berfungsi untuk menyimpulkan, menegaskan kembali, atau memberikan penekanan akhir terhadap topik yang telah dibahas. Contoh paragraf penutup, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar. Kita telah ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Mari kita mulai dari diri sendiri demi masa depan yang lebih baik. Kemudian ada argumentatif. Argumentatif ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat kesimpulan dengan data atau fakta konsep sebagai alasan atau bukti. Dan ada deskriptif, itu berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Kemudian ada persuasif. Karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Isi paragraf ini mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif ini banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. Dan peristiwa yang susul ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Oke, terima kasih teman-teman dan Pak dosen semuanya. Ini adalah presentasi dari kami. Dan kami mohon maaf bila ada kekurangan. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanya jawab, bisa lewat WA ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.